Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 9 di subtema 3 manusia dan benda di lingkungannya. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 138 sampai dengan 150. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, di minggu pagi Edo sedang membersihkan halaman depan rumahnya yang kotor. Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan koran pada Edo. Edo menerima koran tersebut dan melihatnya sekilas sebelum diserahkan kepada ayahnya. Nah, berita utama pagi ini telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang. Nih ya, gambar bapak pengantar koran dan Edo. Nah, kemudian adik-adik, Edo sengaja tidak langsung memberikan koran kepada ayahnya, ia melihat-lihat koran. Nah, lihat di sini ada iklan yang diperhatikan Edo. Ini ada iklan sikat gigi namanya Gigi Den ya. Nah, kita coba lihat. Setelah mengamati, coba kamu jelaskan isi iklannya. Nah, tadi Karina lihat iklannya. Nah, iklannya di atas adalah berisi tentang penawaran produk pasta gigi mereknya Gigi Den. Pasta gigi tersebut berfungsi untuk mengurangi rasa ngilu di sini ya. Kemudian hanya dalam selang 30 menit setelah pemakaian. Pasta gigi tersebut juga melindungi gigi agar bebas dari rasa ngilu lebih lama, ya. Kemudian berikutnya, nah ini ada berdasarkan isinya iklan dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada iklan pengumuman atau pemberitahuan ya. Contohnya ada pemberitahuan apa namanya nih? eh Eee, pemberitahuan meninggal atau duka cita ya. Kemudian ada juga iklan penawaran atau niaga, yaitu untuk menawarkan sesuatu. Contohnya ini ada burger, bebek burger besar ya. Lalu ada juga iklan layanan masyarakat ya, yang bertujuan memberikan penerangan atas suatu hal, misalnya larangan narkoba, larangan merokok, dan lain-lain. Nih contohnya. Nah, kemudian amati iklan yang terdapat dalam sebuah majalah berikut ini. Ya, marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Nah, jenis iklan apa di gambar tersebut? Apa informasi pentingnya? Nah, iklannya termasuk iklan layanan masyarakat ya. Informasi-informasi penting yang terdapat dalam iklan adalah mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Masyarakat juga dihimbau untuk hindari sesuatu yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Iklan di atas memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, kita diminta untuk membuat kelompok ya adik-adik, lalu melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, identifikasi peristiwa-peristiwa yang tidak memedulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, enggan menengok tetangga yang sakit. Yang kedua, enggan bergaul dengan tetangga yang tidak satu suku. Diskriminasi terhadap seseorang yang berbeda suku, ras, dan lain sebagainya. Tidak aktif dalam kegiatan kerja bakti, gotong royong, kebersihan, dan ronda keliling. Memaksakan pendapat kepada orang lain. Lalu yang kedua, jelaskan akibat yang akan terjadi di peristiwa tersebut, yaitu kurangnya silaturahmi, kemudian mengutamakan kepentingan golongan maupun suku masing-masing, kemudian terjadi perselisihan dan permusuhan, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat, dan terjadinya pelanggaran hak orang lain. Buatlah laporan hasil diskusinya. Nah, laporannya, persatuan dan kesatuan seharusnya tetap dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan di masyarakat seperti enggan menengok tetangga yang sedang terkena musibah, enggan bergaul, ya, diskriminasi, malas kerja bakti, dan memaksakan pendapat. Karena jika tidak dihindari, maka akan menyebabkan hilangnya rasa persaudaraan, lebih mementingkan golongan sendiri, terjadi perselisihan, tidak ada kerjasama, dan terjadinya pelanggaran hak. Akibat yang lebih besar adalah munculnya perpecahan bangsa yang dapat mengancam kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Nah, berikutnya ada bacaan, yaitu tentang beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang pertama ada di keluarga. Terjadi pertengkaran ya, lalu kurangnya kerukunan, kurangnya keakraban dalam keluarga,
Dan juga di lingkungan sekolah, sombong dan tidak peduli dengan sesama teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, kemudian terjadi tawuran, ya. Lalu di lingkungan masyarakat tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami orang lain, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan, tidak adanya kerjasama yang terjalin, dan juga di lingkup negara hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, ya. Kemudian perpecahan bangsa dan melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan, ya. Yang pertama, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras dan suku dan budaya memiliki konteks persatuan bangsa. Jelaskan makna persatuan tersebut. Nah, konteks persatuan bangsa di mana persatuan ini memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Lalu yang kedua, sebutkan akibat yang timbul bila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Akibatnya terjadi pertengkaran dalam keluarga, kurangnya kerukunan dalam keluarga, dan kurangnya keakraban dalam keluarga. Yang ketiga, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, yaitu sombong dan tidak peduli dengan teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, dan bisa juga terjadi tawuran. Yang keempat, sebutkan akibat yang timbul jika tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami orang lain, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Yang kelima, sebutkan akibat yang timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, perpecahan bangsa, dan melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, berikutnya ada bacaan tentang kegiatan ekonomi ya adik-adik, yaitu salah satunya adalah produksi yang menambah kegunaan suatu benda, ada distribusi atau penyaluran atau penyampaian barang-barang jasa dari produsen ke konsumen, dan ada juga kegiatan konsumsi, tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu benda. Ya. Nah, sekarang kamu sudah memahami tentang kegiatan ekonomi dan pengaruhnya. Buatlah mind map atau peta pikiran dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, Karina buat di sini ya. Ini Karina ambil dari internet. Tadi ada kegiatan ekonomi, ada distribusi, produksi, dan konsumsi. Dari distribusi dulu ya, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ini memperlancar arus penyaluran jasa dari produsen ke konsumen. Untuk produksi, ada barang, ada jasa ya, menyediakan kebutuhan makanan, alat pemuas kebutuhan, memperoleh keuntungan. Ya, kalau jasa menyediakan kebutuhan masyarakat, alat pemuas kebutuhan, dan memperoleh keuntungan. Lalu untuk dari distribusi tadi juga masih ada menyalurkan jasa dari produsen ke konsumen ya. Untuk barang konsumsi ada barang dan jasa. Kalau jasa kehidupan hidup terpenuhi, kelangsungan hidup terjaga. Lalu kalau barang kelangsungan hidup terjaga dan kebutuhan hidup terpenuhi. Kak Rina kecilkan lagi. Nah, berikutnya, kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika kegiatan ekonomi berlangsung stabil dan lancar. Tingginya kegiatan ekonomi akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik? Bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat? Diskusikan ya, lalu nanti buat hasil diskusinya. Nah, kegiatan ekonomi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, tentu berakibat pada kelangsungan hidup seseorang. Kehidupan masing-masing individu akan terganggu, sehingga tidak ada kenyamanan dalam hidup. Tiap individu akan selalu berusaha agar kebutuhan bisa terpenuhi, bahkan dengan berbagai cara. Akibatnya adalah dilanggarnya norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Saat masalah-masalah sosial semakin merebak di masyarakat, maka sulit bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, yang pada akhirnya dapat merusak nilai persatuan dan kesatuan. Terakhir di bagian ayo renungkan, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah ada hal yang belum kamu pelajari? Apa manfaat pembelajaran hari ini? Nah, hari ini kita tadi belajar tentang rasa ingin tahu, percaya diri, bekerja sama, toleransi, dan tanggung jawab.
Juga pengetahuan tentang isi iklan, perilaku yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, keterampilan tentang mengidentifikasi dan mengomunikasikan. Manfaat pembelajarannya, saya jadi lebih tahu tentang isi iklan dan perilaku yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Kemudian bekerja sama bersama orang tua. Pernahkah kamu mengikuti ibumu belanja kebutuhan rumah tangga di pasar, warung, atau supermarket? Kegiatan ekonomi apa yang dilakukan ibumu? Coba diskusikan ya. Nah, pernah ya, mungkin kalau pernah ke pasar atau ke warung atau ke supermarket di mana ibu membeli beberapa macam kebutuhan sehari-hari. Nah, ini yang dilakukan adalah kegiatan konsumsi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.